Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik ya. Mudah-mudahan kita semua dalam hari ini sehat, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Akhirnya kita bisa melaksanakan proses pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Selesai berdoa dipimpin oleh KM. Duduk siap gerak sebelum belajar. Mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa zammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan ada dapat berkah. Tentunya menjadi wasiat kita untuk kita dapat melaksanakan wasiat yang pahala. Oke. Sebelum kita mulai, Bapak ingin mengasih tahu kalian untuk APH ya. Bulan dari Ayu Aisyah. Siti. Oke, ya semuanya baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya tetap diberi kesehatan dalam pembelajaran berikutnya. Bagaimana agar kita menjadi calon penerus generasi yang lebih baik. Oke, di sini kemarin kita sudah sedikit mempelajari berkaitan dengan mikrofon dan masih ingat? Ya, apa saja yang cuma kita bahas? Apa lagi? Bakteri. Virus. Selain virus, lagi masih ada nggak mikroorganisme selain bakteri, jamur, virus? Masih ada? Itu protista. Ya, silakan. Kira-kira siapa yang mau? Yang sama? Untuk membacakan? Tujuan pembelajaran setelah proses menggali atau meneliti kajian pustaka dan diskusi kerja kelompok peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan dengan benar. 2. Menyebutkan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dengan benar. 3. Menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan analisis kasus. Ya, bisa dipahami semuanya? Jadi untuk kali ini setelah kalian belajar berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan, jadi minimal kalian tahu apa saja sih yang akan mempengaruhi perkembangan itu. Kemudian kita menganalisa juga faktor tersebut kenapa bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Nah, coba saya perhatikan di sini. Ada gambar apa? Kaca, ya. Jadi ada kaca atau biji ya? Nah, kalau kalian perhatikan kaca ataupun biji tersebut kenapa bisa tumbuh?
orang ayam? Tidak. Ya, tapi dari apa dulu? Telur. Telur. Setelah telur menetas menjadi anak Ayam. Setelah anak ayam berubah menjadi Ayam. ayam muda. Ayam. Setelah itu baru menjadi Ayam betulan. ayam tua. Nah, artinya kenapa di sana terjadi proses pertumbuhan atau perkembangan? Apakah anak ayam bisa melahirkan? Tidak. Telur bisa? Ya. Tidak, kenapa? Tidak. Karena dia belum siap untuk melakukan proses reproduksi. Nah, ini kita membagi dua kelompok. Di sini yang ada itu ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti satu orang satu kelompoknya adalah 3 orang. Silakan kalian berhitung 1 sampai 3. Ya, kan berhitung dari mesin. Mobil. 1, 3, 4, 1, 2, 4, 2, 3, 1, 2, 3. 3. Oke. Nah, sekarang kalian silakan berkumpul 1 dengan 1 lagi, 2 dengan 2 lagi, 3 dengan 3 lagi. Ya. Bagi kalian yang tidak membawa HP, Bapak sudah siapkan materi dalam modul ya. Nah, ya. Untuk materi ya berupa surveinya, kalian bisa survei di dalam sampel yang sudah Bapak sediakan di sana. Singkatkan gitu ya dipakai. Ya, untuk biar mempermudah juga ya, kalian bisa membuat faktor-faktor ataupun template tadi di dalam Canva biar tidak terlalu banyak. Misalnya kelompok 1 ya, isinya faktor internal pada tumbuhan. Kelompok 2 faktor eksternal pada tumbuhan. Sehingga apa yang tadinya Bapak harapkan dari materi yang sudah Bapak sediakan itu berbeda. Nah, untuk mempermudah, biar juga kalian tidak bingung dengan materi dari internet kan terlalu banyak macamnya. Jadi cari dulu informasi dalam modul, ya. Setelah itu kalau misalnya di dalam modul sudah tidak ditemukan, baru cari di dalam internet. Seperti tadi ada teman kalian ada sebuah pertanyaan Pak Jono yang menyemprotkan hormon. Nah, kalian bisa cari hormon apa, gitu. Di sana sudah tercantum. Kecuali kalau memang ada yang memang belum tercantum, silakan kalian cari dalam internet biar lebih mudah. Iya, eksternal. Kalau misalnya ide itu kan harus bisa dipahami. Kalau faktor eksternal jawab saja, paham nggak? Maksudnya berarti faktor eksternal pertumbuhan yang perkembangan pada hewan. Gitu. Jadi intinya apa? Ketemu jawabannya. Nomor jawaban akan keren deh. Nomor 5 kan jawaban itu tidak harus panjang, yang penting kalian paham maksudnya, gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada presentasi proyek yang sudah kalian buat. Siapa saja yang sudah selesai? 1. Kemudian yang kelompok 2 sudah. Dan sudah selesai? Bukan. Apa?
yang berurutan kita sampaikan dulu dari faktor internalnya dulu. Sudah dimasukkan ke dalam internet? Nah, ya kita sampaikan, jadi saya tinggal presentasi di depan. Silakan kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sedikit materi tentang faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan pada hewan. Hormon terbagi menjadi 7, diantaranya yaitu auxin, gibberellin, sitokinin, asam absisat, halin, etilen, dan asam formulin. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang faktor eksternal pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Tumbuh-tumbuh seperti daun, seperti bulu atau seperti warna kulit dan tinggi badan serta bentuk badan. Dan gen ini ditentukan adalah dalam tubuh makhluk hidup. Coba ada yang menyimpulkan? Silakan. Neng. Kesimpulan dari tadi, faktor internal dan juga eksternal pada tumbuhan dan juga hewan semuanya tersebut sama dan hampir mendekati. Contohnya dari tadi faktor eksternal pada tumbuhan dan juga hewan, diantaranya ada juga air, makanan, nutrisi dan lain sebagainya. Intinya sama-sama saja faktor internal dan eksternal tersebut ada pada makhluk hidup. Gitu intinya. Jadi gitu ya. Jadi setiap makhluk hidup pasti akan dipengaruhi dua hal. Pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Coba kesan kalian selama belajar dengan cara seperti ini ataupun dengan yang kalian rasakan, ada nggak? Mungkin hal yang ingin kalian sampaikan. Proses belajar seperti ini apakah menyenangkan, menjenuhkan, atau juga mungkin dari apa yang kita pelajari ini kalian mudah mempelajari karena menggunakan teknologi gitu. Baik itu dari PowerPoint ataupun dari internet yang kalian buka tadi. Silakan, ada yang ingin menyampaikan sedikit kesan? Silakan, boleh. Lebih menyenangkan ya Pak kalau ada wawasan dari yang lainnya gitu. Tapi sedangkan kalau dalam buku aja kan kita kurang maaf ya kalau dalam MKS. Jadi kita kan bisa kalau dengan adanya metode pembelajaran seperti ini, jadi kita bisa menambah wawasan lagi dengan luas. Jadi kita nggak harus bertanya terus gitu sama guru. Jadi kita harus mencari dulu. Nah kalau kita ngerti kan kita bisa tanya kepada guru. Makanya kita harus belajar dari berbagai macam hal, namun kita juga harus bisa memilah apakah hal tersebut yang kita dapatkan benar ataupun salah. Gitu. Bisa dipahami? Oke. Nah sekarang nanti kalian isi soal di dalam portal yang ataupun di dalam link yang Bapak kirimkan nanti di dalam grup WA. Gitu. Nah kemudian juga karena sudah disebutkan juga, mungkin Bapak cukupkan dulu. Nah, nanti kita akan mempelajari berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan hewan yang sempurna. Jadi nanti tinggi lagi. Oke, itu saja teman-teman bermanfaat. Sebelum ditutup silakan untuk dipimpin berdoa.